Pernahkah Anda menyadari satu hal yang ganjil? Di dalam kepala ini, ada suara yang terus berbicara, berkomentar, menilai, bahkan berdebat. Namun anehnya, suara itu terasa bukan sepenuhnya Anda. Jika suara itu benar-benar Anda, lalu siapa yang sedang mendengarkannya? Di balik hiruk-pikuk pikiran, ada sesuatu yang lebih halus, sebuah ruang batin yang tidak ikut berisik. Ruang ini tidak berdebat, tidak menghakimi, dan tidak tergesa-gesa. Ia hanya hadir, tenang, mengamati. Namun hampir sepanjang hidup, kita hidup seolah ruang itu tidak pernah ada. Kita dibesarkan untuk percaya bahwa diri kita adalah pikiran kita, bahwa suara di kepala adalah identitas. Padahal sejak peradaban kuno, para pencari hakikat sudah mencurigai satu rahasia besar. Pikiran hanyalah tamu, bukan tuan rumah. Video ini tidak akan mengajari Anda cara menghentikan pikiran atau melawan suara dalam kepala. Justru sebaliknya, kita akan menyelami siapa sebenarnya yang berbicara, mengapa otak terasa begitu bising, dan apa hubungan suara-suara itu dengan ruang batin yang sering terlupakan. Ada alasan mengapa manusia modern kelelahan secara mental meski hidupnya semakin mudah. Ada alasan mengapa keheningan terasa asing, bahkan menakutkan. Dan ada alasan mengapa pengetahuan tentang ruang batin ini jarang dibicarakan secara jujur, karena ketika seseorang menyadari perbedaan antara suara dan kesadaran yang mendengar, banyak ilusi runtuh dengan sendirinya. Dalam perjalanan ini, kita akan menyingkap lapisan-lapisan pikiran, menelusuri jejak kebijaksanaan lama yang berbicara tentang pusat kesadaran terdalam manusia, serta mengungkap mengapa kebisingan batin bukanlah musuh, melainkan petunjuk. Bukan untuk membuat Anda percaya pada sesuatu yang baru, melainkan untuk mengingat sesuatu yang sebenarnya sudah lama ada. Karena mungkin selama ini bukan dunia yang terlalu bising. Mungkin kita hanya lupa pulang ke ruang di dalam diri yang selalu diam. Sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan saya mengajak Anda sejenak berinteraksi. Tulis di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini. Menarik untuk melihat sejauh mana pembahasan tentang ruang batin dan suara dalam kepala ini bergema. Apakah ia hanya berputar di satu tempat, atau diam-diam telah sampai ke banyak penjuru? Sekarang, mari kita kembali jauh ke belakang, ke masa ketika manusia belum tenggelam dalam kebisingan informasi, tetapi justru akrab dengan keheningan. Sejak peradaban kuno, manusia sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang ganjil dengan pikiran. Dalam teks-teks kebijaksanaan lama, pikiran tidak pernah dianggap sebagai diri sejati. Ia diperlakukan sebagai alat, bayangan, bahkan kadang sebagai tirai. Para filsuf timur, para sufi awal, hingga pemikir Yunani kuno berbicara tentang satu hal yang sama dengan bahasa berbeda. Ada kesadaran yang lebih dalam daripada suara mental. Menariknya, dalam tradisi-tradisi kuno yang dekat dengan tauhid murni, keheningan batin sering dipandang sebagai kondisi paling jujur dari manusia. Bukan keheningan kosong, melainkan diam yang penuh kesadaran. Diam yang membuat manusia sadar bahwa ia bukan pemilik mutlak dari pikiran-pikirannya sendiri. Di masa lalu, pengetahuan tentang batin tidak diajarkan secara terbuka. Ia diwariskan secara lisan, simbolik, dan bertahap. Bukan karena ingin disembunyikan, tetapi karena disadari jika seseorang memahami hakikat pikirannya terlalu cepat tanpa kesiapan batin, ia justru bisa tersesat. Maka pengetahuan ini dibungkus dalam perumpamaan, kisah, dan latihan kontemplatif. Namun seiring waktu, peradaban berubah arah. Manusia mulai mengagungkan rasio, logika, dan kecepatan. Pikiran dijadikan pusat segalanya. Kita diajari untuk berpikir lebih banyak, bukan menyadari siapa yang berpikir. Akibatnya, suara dalam kepala yang dahulu diamati, kini justru dipercaya sepenuhnya. Filsafat modern memperkuat ilusi ini. Identitas disamakan dengan narasi mental. Aku adalah pikiranku, emosiku, ceritaku. Padahal dalam naskah-naskah lama, narasi batin disebut sebagai arus, bukan inti. Sesuatu yang bergerak, berubah, dan tidak pernah menetap. Ada satu alasan mengapa pemahaman tentang ruang batin semakin kabur. Karena manusia modern hidup dalam gangguan konstan. Ketika pikiran tidak pernah berhenti,
kita kehilangan kesempatan untuk menyadari bahwa di balik semua suara itu selalu ada ruang yang tidak ikut berbicara. Para bijak dahulu tidak memerangi pikiran, mereka menempatkannya pada posisinya. Pikiran adalah pelayan, bukan raja. Ketika posisi ini terbalik, lahirlah kegelisahan kolektif, kecemasan tanpa sebab jelas, pikiran yang berisik bahkan saat tubuh lelah. Pengetahuan ini bukan hilang, ia hanya tertutup. Tertutup oleh kebiasaan, oleh identifikasi yang terlalu dalam dengan suara kepala, dan oleh ketakutan untuk berdiam bersama diri sendiri. Dan disinilah kita berdiri sekarang, di persimpangan antara kebisingan lama dan kemungkinan untuk kembali mengenali ruang batin yang sejak dulu telah menunggu. Pada bagian berikutnya, kita akan mulai membedah pertanyaan paling mendasar. Siapa sebenarnya suara-suara dalam kepala itu? Dan dari mana asal kebisingan yang kita sebut aku? Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajak Anda melakukan satu hal sederhana. Tidak perlu menutup mata, tidak perlu mengubah apapun. Cukup tetap menonton video ini dengan tenang. Biarkan napas berjalan apa adanya. Biarkan tubuh bersandar. Dan biarkan kata-kata ini lewat tanpa perlu dianalisis. Semakin Anda tidak berusaha memahami, justru semakin banyak yang akan terasa. Sekarang, perhatikan satu fakta yang sering terlewat. Suara dalam kepala selalu berbentuk kalimat. Ia berkomentar, menilai, mengulang masa lalu, atau merancang masa depan. Ia hampir tidak pernah hadir di saat ini. Dan yang lebih menarik, suara itu muncul secara otomatis. Pertanyaannya sederhana, namun mengguncang. Jika suara itu muncul dengan sendirinya, apakah ia benar-benar Anda? Bayangkan pikiran seperti sebuah radio yang terus menyala. Sejak bangun tidur hingga terlelap kembali, siaran itu jarang berhenti. Kita tidak memilih lagunya, tidak memilih iklannya. Namun anehnya kita mempercayai semua yang disiarkan. Kita menyebutnya aku. Padahal ada sesuatu yang lebih halus sedang terjadi. Ada yang mendengar radio itu. Disinilah rahasianya tersembunyi. Otak manusia dirancang untuk bertahan hidup, bukan untuk kedamaian. Ia memindai ancaman, mengulang kesalahan, dan menciptakan skenario. Maka kebisingan mental bukanlah kegagalan pribadi. Ia adalah fungsi biologis. Namun masalah muncul saat kita mengira suara itu adalah identitas. Sejak kecil, kita tidak pernah diajari membedakan antara pikiran dan kesadaran akan pikiran. Akibatnya, setiap bisikan kepala terasa mutlak, setiap komentar mental dipercaya, setiap kekhawatiran dianggap kenyataan. Sekarang, sambil Anda tetap menonton, sadari satu hal pelan-pelan. Suara itu sedang muncul dan Anda mengetahuinya. Kesadaran akan suara itu bukan suara lain. Ia tidak berisik. Ia tidak terburu-buru. Ia hanya hadir. Para bijak lama menggambarkan pikiran seperti awan dan kesadaran seperti langit. Awan bisa gelap, bergerak cepat, saling bertabrakan. Namun langit tidak pernah terluka oleh badai. Langit tidak perlu menghentikan awan untuk tetap menjadi dirinya. Begitu pula ruang batin Anda. Otak bisa bising, emosi bisa naik turun. Namun ruang yang menyadarinya tetap hening. Perhatikan saat ini. Saat Anda mendengar penjelasan ini, mungkin ada suara lain di kepala yang berkomentar, "Ini menarik," atau "Saya pernah merasakan ini," atau bahkan "Saya tidak yakin." Biarkan saja. Tidak perlu dilawan, tidak perlu diikuti. Semakin Anda membiarkannya, semakin jelas perbedaannya terasa. Inilah mengapa banyak orang merasa lelah tanpa sebab. Mereka hidup di dalam arus suara, bukan di dalam ruang kesadaran. Mereka mencoba memperbaiki isi radio, tanpa pernah menyadari bahwa mereka bukan siarannya. Tetaplah di sini, tetap menonton dengan tenang. Tidak ada yang perlu Anda lakukan, karena pemahaman ini tidak datang lewat usaha keras, melainkan lewat pengamatan lembut.
Semakin rileks Anda mendengarkan, semakin ruang batin itu terasa. Bukan sebagai konsep, tetapi sebagai pengalaman langsung. Sebelum kita membuka lapisan paling dalam dari rahasia ini, tuliskan dulu di komentar. Menurut saya, yin yang dalam hidup itu terasa ketika, atau saya pernah mengalami momen keseimbangan atau kekacauan seperti ini. Aku ingin tahu, apakah kalian pernah merasakan tarikan dua energi ini dalam hidup? Momen ketika kalian terlalu aktif dan akhirnya lelah, atau saat kalian terlalu pasif dan kehilangan arah? Pengalaman pribadi kalian akan membantu penonton lain memahami bahwa konsep ini bukan teori kosong, tetapi sesuatu yang benar-benar terjadi dalam kehidupan setiap orang. Baik, mari kita masuk lebih dalam. Jika bagian sebelumnya membahas bagaimana yin dan yang bekerja sebagai dua arus kesadaran, maka bagian ini akan mengungkap proses penyatuannya, proses yang oleh banyak tradisi dianggap sebagai gerbang menuju kesadaran tingkat tinggi. Dalam ajaran Tao kuno, penyatuan yin yang dijelaskan melalui metode Neidan atau alkimia batin, proses mengubah energi halus di dalam diri menjadi kesadaran yang lebih tinggi. Tetapi alkimia ini bukan tentang ritual aneh atau praktik ekstrim. Ia adalah simbol dari proses psikologis dan spiritual yang sangat dalam. Yin, representasi dari dunia batin, membawa manusia ke dalam. Ruang refleksi, pemahaman diri, sensitivitas terhadap perasaan dan intuisi. Yang, representasi dunia luar, mengarahkan manusia keluar. Keberanian bertindak, kejelasan tujuan, kemampuan memberi bentuk pada hidup. Keduanya harus melalui proses saling melunakkan, saling menguatkan, sampai akhirnya tidak lagi menjadi dua, tetapi satu tarikan besar yang utuh. Para guru kuno sering menggambarkan penyatuan ini sebagai terbitnya cahaya di ruang gelap. Dalam bahasa psikologi modern, proses ini mirip dengan integrasi antara pikiran sadar dan bawah sadar, ketika bagian otak yang bertanggung jawab atas imajinasi, yin, dan bagian yang bertanggung jawab atas fokus serta tindakan, yang, mulai bekerja dalam harmoni, manusia memasuki kondisi yang disebut coherent brain state, keadaan ketika gelombang otak sinkron dan energi mental mengalir tanpa hambatan. Disinilah paradoks besar itu muncul. Yin tidak pernah lengkap tanpa yang tidak pernah stabil tanpa yin, dan manusia tidak pernah utuh tanpa keduanya. Namun ada sesuatu yang jauh lebih menarik. Dalam simbol yin-yang, garis yang memisahkan keduanya bukan garis lurus, melainkan garis melengkung. Ini bukan sekedar estetika. Ini menandakan bahwa dualitas tidak pernah diam, tetapi selalu bergerak, berubah, mengalir. Setiap kali hidup terasa berat di satu sisi, arus alam semesta perlahan membawa kita menuju sisi lainnya. Dan lihat lebih dekat. Di dalam yin ada titik yang, di dalam yang ada titik yin. Ini berarti di dalam kelembutan ada kekuatan tersembunyi. Di dalam kekuatan ada kelembutan yang menuntun. Di dalam diri yang rapuh ada keberanian. Di dalam diri yang kuat ada kebutuhan untuk tenang. Dan saat kamu mendengarkan ini dengan tenang, mungkin kamu mulai menyadari sesuatu, bahwa keseimbangan itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus kamu cari di luar, tetapi sesuatu yang selama ini ingin muncul dari dalam dirimu. Sebelum kita lanjutkan ke bagian berikutnya, aku ingin bertanya, apakah kamu pernah mengalami momen ketika dua sisi dirimu, yang lembut dan yang kuat tiba-tiba terasa selaras, atau justru sebaliknya, momen ketika keduanya bertabrakan sampai membuatmu bingung? Ceritakan pengalamanmu di komentar. Siapa tahu, pengalamanmu adalah kunci bagi orang lain untuk memahami dirinya. Sekarang, mari kita turunkan semua pemahaman ini ke tanah kehidupan sehari-hari. Bukan sebagai teori, bukan sebagai konsep indah, tapi sebagai cara hadir di tengah hidup yang nyata. Pekerjaan, hubungan, emosi, dan tekanan. Hal pertama yang perlu dipahami, ruang batin tidak perlu diciptakan. Ia tidak datang dari teknik rumit, ritual khusus, atau kondisi sempurna. Ruang itu sudah ada, bahkan saat hidup terasa paling kacau.
Kesulitannya hanya satu, kita terlalu sering larut di dalam suara. Maka praktik pertama bukanlah mengubah pikiran, melainkan mengubah posisi. Ketika emosi muncul, marah, takut, gelisah, jangan buru-buru bertanya bagaimana cara menghilangkannya. Ajukan pertanyaan yang lebih jujur. Siapa yang sedang menyadari emosi ini? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab dengan kata-kata. Cukup rasakan jeda kecil yang muncul sesudahnya. Di jeda itulah ruang batin mulai terasa. Dalam aktivitas sehari-hari, saat bekerja, menyetir, atau berbicara, perhatikan momen-momen kecil ketika pikiran mulai berkomentar tanpa diminta. Biasanya, ia ingin mengontrol, mengoreksi, atau membandingkan. Saat itu terjadi, tidak perlu dilawan, cukup sadari. Oh, ada suara. Kesadaran sederhana ini sudah cukup untuk memutus keterikatan. Anda tidak menghentikan suara, Anda berhenti menjadi suara. Praktik kedua adalah berdiam tanpa tujuan. Bukan meditasi formal yang kaku, tapi momen-momen singkat. Duduk beberapa menit tanpa gawai, tanpa niat memperbaiki apapun. Biarkan pikiran datang dan pergi, jangan diikuti, jangan ditolak. Awalnya mungkin terasa tidak nyaman, karena ego terbiasa sibuk. Namun ketidaknyamanan itu adalah tanda bahwa identifikasi lama sedang melemah. Praktik ketiga adalah membawa ruang ini ke saat-saat sulit. Justru di tengah konflik, kritik, atau kegagalan, ruang batin paling berharga. Saat reaksi ingin meledak, tarik perhatian ke dalam, bukan ke nafas secara teknis, tapi ke kesadaran yang menyadari reaksi itu. Anda akan terkejut, reaksi tetap muncul, tapi tidak lagi menguasai. Kesalahan umum yang perlu dihindari adalah menjadikan ruang batin sebagai identitas baru. Pikiran bisa menyamar dengan sangat halus. Aku sudah sadar, aku lebih tenang dari orang lain. Begitu itu muncul, sadari saja, itu juga hanya suara. Ruang batin tidak membutuhkan pengakuan. Ia tidak butuh pembenaran. Ia cukup dengan kehadiran. Perubahan yang lahir dari praktik ini biasanya tidak dramatis di luar, tapi sangat dalam di dalam. Anda mungkin masih menghadapi masalah yang sama, namun cara Anda mengalaminya berubah. Ada jarak, ada kelonggaran, ada ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Dan disitulah kebebasan kecil mulai tumbuh. Bukan kebebasan dari hidup, melainkan kebebasan di dalam hidup. Pada bagian terakhir nanti, kita akan merangkum semuanya dan menutup dengan satu pertanyaan sederhana yang mungkin akan terus bergema, bahkan setelah video ini selesai. Jika Anda merasa ada sesuatu yang mulai bergeser di dalam diri, itu bukan sugesti. Itu tanda bahwa ruang yang lama terlupakan mulai dikenali kembali. Mari kita kembali ke awal, ke pertanyaan yang mungkin kini terasa berbeda. Siapa sebenarnya suara-suara dalam kepala itu? Sepanjang perjalanan ini, kita tidak mencoba membungkam pikiran. Kita tidak melawan kebisingan. Kita hanya menggeser sudut pandang dari menjadi suara menuju menyadari suara. Dan dalam pergeseran kecil itu, sesuatu yang besar terungkap. Di balik semua dialog batin, selalu ada ruang yang tidak pernah ikut berisik. Otak bisa sibuk, pikiran bisa lelah, emosi bisa naik dan turun. Namun ruang batin, kesadaran yang menyaksikan semuanya, tidak pernah rusak, tidak pernah hilang, dan tidak pernah menuntut apapun dari Anda. Pengetahuan ini bukan sesuatu yang harus dipercayai. Ia hanya perlu diperhatikan. Setiap kali Anda menyadari bahwa pikiran sedang berkomentar, saat itu juga Anda tidak sepenuhnya tenggelam di dalamnya. Setiap kali Anda melihat emosi datang dan pergi, tanpa langsung bereaksi, ruang itu sedang hadir. Kesadaran bukan tujuan akhir yang jauh, ia adalah latar yang selalu ada, bahkan saat Anda merasa paling tersesat. Mungkin inilah alasan mengapa keheningan sering terasa asing, bukan karena ia langka, tetapi karena kita terlalu lama mengabaikannya. Kita diajari untuk terus mengisi, terus berpikir, terus bereaksi, hingga lupa bahwa diam juga merupakan bentuk pemahaman. Sebelum video ini berakhir, izinkan satu pertanyaan terbuka untuk Anda bawa pulang. Jika Anda bukan suara dalam kepala,
Lalu siapa Anda tanpa cerita itu? Tidak perlu menjawabnya sekarang. Biarkan pertanyaan itu bekerja dengan caranya sendiri. Jika pembahasan ini menyentuh sesuatu di dalam diri Anda, luangkan waktu untuk menuliskannya di kolom komentar. Bagikan pengalaman, kebingungan, atau kesadaran kecil yang muncul. Percakapan seperti ini hidup bukan karena jawaban, tetapi karena kejujuran dalam bertanya. Dan jika Anda merasa video ini memberi ruang, bukan hanya informasi, berikan dukungan sederhana agar pembahasan seperti ini bisa terus berlanjut. Dengan begitu, semakin banyak orang mungkin akan berhenti sejenak dan mulai mendengarkan ruang yang selama ini setia menunggu. Karena mungkin kedamaian yang kita cari di luar sana tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu untuk dikenali, di dalam diri, di ruang yang selalu hening.